Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Masih membahas tentang ViewSonic ID710 Viewboard Pen Display. Ini part kedua, lanjutan dari video yang kemarin, yang ini yang kemarin. Nah, ini jagoannya. Kita akan ulas fitur komplitnya di video kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita. Bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari, satu video tutorial. Yuk. Baik, kita akan bahas spesifikasi dan fitur yang ada di Viewboard Pen Display ID710BWW. Kenapa kita memakai itu? Karena dari segi tampilan nih. Jadi ViewSonic ini layarnya 7 inci, terus dia paling kecil dari jenisnya, dan cara membuat anotasi berkolaborasi bagi siswa dari perangkat untuk catatan secara real time dengan mudah. Dan juga kalau untuk visualisasi bisa juga disajikan ke layar yang jauh lebih besar. Contohnya ini nih. Jadi ini nih, tampilan antara yang ada di sini, antara yang ada di pen display sama persis dengan yang ada di depan saya. Jadi tampilannya sama persis ketika saya gerak-gerakan pun pakai pen tablet ini. Ini juga akan nantinya akan jadi sama. Saya langsung bisa membuat anotasi nih. Oke, simple ya. Jadi simple banget. Jadi tampilan yang ada di pen display sama dengan yang ada di laptop. Jadi kita nggak perlu bingung di mana posisi kursornya, karena posisi kursor sama persis dengan yang ada di pen display. Seringkali kalau pen tablet itu kan kita bingung karena layarnya hitam atau tidak sama dengan yang ada di laptop. Kalau ini langsung nulis saja karena langsung muncul. Oke, kita bisa bikin anotasi-anotasi di sini. Lanjut ya. Baik, untuk yang selanjutnya. Jadi ini dari segi tampilan sangat compact, sangat cakep. Diisi 7 inch, terus ini ada tempat untuk penanya, ini tampak belakangnya, ini tampak belakang kita menggunakan Type-C. Type-C berarti sama seperti yang ada di handphone. Ini bisa memperbesar layar dari yang kecil menjadi sangat besar, atau bahkan bisa dikoneksikan dengan tampilan yang lebih besar lagi. Lanjut, tambahan sempurna untuk kelas secara langsung ataupun jarak jauh. Jadi bisa kita pakai untuk pembelajaran secara luring maupun secara daring, secara online maupun secara offline. Jadi tampilan ketika menjadi ini ada simulasinya, sangat mudah karena tinggal nulis saja. Tampilan yang ada di handphone, tampilan yang ada di pen tablet sama dengan yang ada di laptop kita. Terus tulis yang Anda inginkan di mana Anda ingin juga. Jadi tampilan pena di pen display ini meminimalkan parallax ini. Jadi meminimalkan parallax. Jadi apa itu parallax? Jadi seringkali kita bingung nih, posisi mouse-nya ada di mana, posisi kursornya ada di mana. Seringkali kita bingung. Jadi kita nggak bakal bingung lagi sesuai dengan tempat yang kita inginkan, karena tampilan ini, tampilan mouse-nya ini sama persis dengan yang ada di display. Jadi oke banget. Misalkan ini akan langsung muncul. Dan karena dia memungkinkan untuk menulis tepat di setiap saat. Jadi karena tampilannya benar-benar cakep, karena benar-benar display perangkat lunak ada di ujung jari Anda. Jadi dia bisa terkoneksi dengan aplikasi banyak. Bisa menggunakan PowerPoint boleh, paling gampang. Boleh pakai OneNote juga boleh pakai drawing, boleh pakai apa aja di sini dah langsung terkoneksi. Jadi pakai 365 ya oke lah. Kalau pakai biasa pakai 365, yang nggak biasa boleh pakai apapun. Boleh pakai Jamboard yang punyanya Google, boleh pakai drawing punyanya siapa juga bisa. Jadi tidak terbatas dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi sangat simpel, sangat mudah untuk mengoperasikan. Saya ganti pena warna biru, ini juga bisa.
enak banget kan. Jadi tampilan yang ada di sini nih antara yang ada di sini sama aja nih, sama persis. Saya tinggal coret-coret juga bisa. Oke. Tampilannya sama. Lanjut. Selanjutnya buang baterainya. Apa itu buang baterainya? Alat ini nggak pakai baterai sama sekali. Jadi nggak perlu beli baterai untuk stylus, untuk pensil ini nggak perlu lagi. Untuk alat sendiri, si pen display ini juga nggak perlu baterai karena dia sepenuhnya tanpa baterai. Baterainya dari mana energinya? Energinya dari koneksi USB tadi. Ininya juga nggak butuh baterai. Jadi free baterai, nggak perlu lagi ganti baterai. Enak banget kan, baterai free. Oke, lagi lanjut. Jadi dimensi dan portnya, dimensinya dia 7 inch secara diagonal, secara panjang dan lebar. Panjang alatnya 21 cm lebih kurang, panjang displaynya lebih kurang 15,4. Terus lebar alat ini lebih kurang 14 cm dan lebar displaynya lebih kurang 8,5 cm. Terus di sini portnya port Type C nih, di sini Type C. Jadi boleh pakai kabel handphone, juga sama. Di sini sudah disediakan tempat untuk pensilnya. Jadi enak ya karena dia Type C. Jadi Type C itu kan semua handphone sekarang pasti ke arah sana. Gitu, kita langsung praktek ya. Praktek aja mau ngapain sebetulnya, kendala apa yang saya hadapi dan terselesaikan dengan perangkat ini. Baik, kita akan langsung praktek aja. Jadi saya tidak menggunakan aplikasi yang rumit-rumit. Boleh menggunakan aplikasi whiteboard, ini juga sebetulnya boleh yang ini. Atau boleh juga ini sudah pakai whiteboard, kita bisa menulis di sini, menerangkan. Misalkan kita bisa menggunakan pensil warna apa. Di sini kita bisa menuliskan pelajaran apa, misalkan pelajaran bahasa Inggris misalkan. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai papan tulis menggunakan aplikasi whiteboard punyanya Microsoft. Tapi kalau misalkan nggak punya aplikasi itu gimana? Saya pakai PowerPoint aja. Misal saya pengen mencoba untuk ini ada PowerPoint, saya pengen menerangkan ini ke anak-anak, tapi pengennya seperti layaknya benar-benar menerangkan di konteks luring. Jadi seperti mengajar secara real. Jadi PowerPoint ini kita jadikan sebagai papan tulis. Kita menerangkan materi misalkan di matematika ya. Di peta konsepnya di sini peta konsep trigonometri, ada apa aja dan seterusnya. Kita bisa ganti pensilnya, kita bisa langsung mengarahkan ke ini, tinggal kita ganti misalkan pensilnya warna biru, satuan sudut, perbandingan sudut. Kita bisa membuat anotasi dengan sangat mudah karena tampilannya sama persis dengan yang ada di display komputer atau PC kita atau laptop kita. Ketika saya awal dulu itu sangat bingung ketika saya harus menerangkan sebuah materi kepada anak-anak, di mana saya harus menjelaskan sebuah soal, misalkan kayak gini. Jadi bagaimana caranya ya ketika di daring maupun di luring, dan saya pengen hasilnya ini bisa tersimpan tanpa menggunakan papan tulis manual. Jadi di sini misalkan ada perbandingan seperti ini, ada 3, 4, maka AC sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16. Sangat simpel ketika menerangkan ke anak-anak dan real time-nya sangat tepat, sangat pas banget. Ketika ditanyakan tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga berikut, maka sin sama dengan d per mi sama dengan depan per miring sama dengan depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Cos A sama dengan samping per miring, sampingnya sudah kita temukan akar 16 sama dengan 4, berarti 4 per 5. Tan sama dengan depan per samping, depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Sangat real time dan sangat membantu kita untuk membuat siswa lebih paham ketika kita transfer knowledge kepada anak-anak. Misal ada soal lagi, tentu pada segitiga siku-siku tan alfa sama dengan 0,75, maka saya bisa dengan mudahnya menggambar sebuah segitiga
dengan alfa di sini, tan sama dengan depan bersamping 0,75. 0,75 itu berapa? 3/4. 3/4 berarti D-nya adalah 3, S-nya adalah 4. Berarti di sini adalah 3, di sini 4. Maka sisi miring dengan menggunakan Pitagoras menjadi 5. Berarti sin A sama dengan depan per miring 3/5 dan seterusnya. Terus kalau ditanyakan cos sama dengan samping miring 4/5 dan seterusnya. Ini soal-soal ini akan sangat mudah dipahami oleh anak ketika gurunya menerangkan secara real time. Bukan hanya sekedar teks berjalan saja atau hanya sekedar teks yang muncul di tampilan anak-anak. Di sini sangat terlihat real time sehingga siswa akan jauh lebih mudah memahaminya. Dan hasil dari proses pembelajaran kita bisa kita simpan dalam bentuk yang lain. Misalkan ini saya simpan saja, maka hasil ini tetap tersimpan. Coretan-coretan kita akan tetap tersimpan sebagai bentuk anotasi atau catatan yang bisa dipakai siswa kembali. Ketika kita pengen rubah dari ini menjadi kita bisa save ke dalam bentuk PDF ini, misalkan saya simpan ke dalam bentuk PDF, maka anak-anak bisa menjadikan ini sebagai acuan bahan belajar mereka. Ketika dulu pada saat sebelum saya menemukan ini, maka sangat sulit untuk menerangkan materi kepada anak-anak. Jadi yang ini sangat membantu, ini file tadi sudah jadi. Nah, di mana anotasi-anotasi tadi masih tetap muncul sebagai bahan proses belajar anak-anak. Itu salah satu keunggulannya dari si pen tablet ini. Jadi simple banget sebetulnya. Kita bisa memberikan anotasi-anotasi, kita bisa memberikan catatan-catatan, kita bisa menulis kapanpun dan dimanapun. Dan ini sangat ringan, enteng banget. Begitu kawan-kawan. Silahkan bisa dieksplorasi lagi ya. Nantinya kalau memang butuh explore lagi, bisa masuk aja di sini nih. Ada di bagian sini nih. Nah, di bagian ViewSonic aja. Di bagian ViewSonic kalau mau taruh di keranjang, ini di bagian sini juga sudah ada. Tinggal taruh di keranjang, pakai Shopee juga boleh, pakai Tokopedia juga boleh. Linknya saya taruh di bawah ya, link pembeliannya. Ada diskonnya juga loh. Cek aja di bagian deskripsi, ada kode diskonnya juga ada. Begitu kawan-kawan. Cakep. Oh iya, ViewSonic juga punya official store, ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Blibli, dan juga ada di Lazada. Saya tuliskan di deskripsi di bawah video ini ya, linknya ya. Kalau mau beli silahkan. Ada diskonnya. Oke, silahkan dicek aja ya. Silahkan cek aja di link di bawah ini. Linknya saya sertakan. Silahkan mau dipilih di online store yang mana.